berisi kapas alkohol. Terus alkoholnya mbok nanti ternyata sini belum basah. Terus bengkok ada 2, yang satu nanti berisi klorin, yang satu berisi kosong. Berisi kosong. Nanti untuk sampah plester, kasa, seperti itu ya. Terus plester atau Hepafik, gunting plester, perlak pengalas, sarung tangannya ada 2, steril dan bersih. Yang bersih seperti ini, yang steril kemarin sudah diajarkan oleh Bu Wahyu, itu ya. Terus pakai instrumen. Nah, di sini ini steril, yang berisi ada kasa, kom kecil, terus pinsetnya ada 3 kayak perawatan luka persis. Pinset anatomis 2, chirurgisnya 1. Kalau anatomis yang gimana? Enggak ada Yang tidak bergerigi ya, yang chirurgis yang bergerigi ini. Gitu ya, tidak ada gunting jaringan. Kalau perawatan luka lah baru ada gunting jaringan. Sudah. Terus NaCl untuk membersihkan kotoran yang nanti ada di area penusukan. Sudah? Nggak ada yang kurang ya alat-alatnya ya? Tidak. Yang pertama kita langsung mulai verifikasi data. Saya sudah memverifikasi data bahwa Nyonya A usia 20 tahun, alamat Sokaraja, ruang Melati, kamar 2A misalkan. Akan dilakukan perawatan infus. Setelah itu saya sudah mencuci tangan, sudah mempersiapkan alat. Itu ada di ruangan perawat. Baru kita ke ruangan pasien bawa alatnya. Selamat pagi itu baru masuk ke orientasi. Komunikasi terapeutik, terus menjelaskan tujuan, prosedur, kontrak waktu dan kesediaan si pasien. Selamat pagi Ibu A, saya perawat OKVI yang bertugas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya bertujuan akan membersihkan area penusukan infus Ibu karena sudah kotor, sudah 3 hari tidak diganti untuk mengurangi infeksi pada area infus. Prosedurnya nanti Ibu cari posisi yang nyaman dan saya akan menggantikan melepas kasa atau plester dengan kapas alkohol. Nanti saya buang dan nanti saya bersihkan terlebih dahulu area penusukannya. Setelah itu baru saya ganti dengan kasa yang baru dan plester yang baru. Pokoknya sepintar kalian ngomongnya bagaimana. Intinya prosedur sesingkat mungkin. Jelas ya Bu ya? Ada pertanyaan? Tidak Mbak? Ya, nanti saya kira-kira waktunya cukup 5-10 menit atau 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Tahap orientasi. Baru masuk kita ke tahap kerja. Ingat yang pertama 4 hal apa saja kemarin Bida? Jaga privasi, tutup tirai, tutup jendela, tutup pintu. Terus memposisikan pasien senyaman mungkin. Takutnya pasien ternyata menengah seperti ini, harus berarti supinasi. Ini pronasi ya, ini supinasi. Berarti harus posisi supinasi. Setelah itu baru kita memasang perlak pengalas. Permisi ya Bu, saya pasang perlak pengalasnya terlebih dahulu. Setelah memasang perlak pengalas, kita menggunakan sarung tangan. Ada yang dikoreksi teman-teman? Kita belajar bareng, ada yang dikoreksi? Tidak ya? Setelah kita nanti menggunakan sarung tangan, kita baru membuka kapas alkohol. Misalkan masih kering, kita tuangkan alkoholnya sedikit saja, secukupnya. Ternyata sudah basah, kita tidak usah membasah ya. Oh ya, kita dekatkan bengkok. Berarti menggunakan kapas, terus kita dekatkan bengkok. Yang satu diisi klorin, yang satu kosongan ya. Yang klorin itu untuk alatnya nanti, kayak pinset, gitu ya. Terus kita bersihkan, kita buka. Dan tangan kiri ini jangan diam saja, kita membantu memegang tangan ataupun ininya, apanya? IV kateternya, iya. Terus kita bersihkan, kita itu dulu basahi supaya mempermudah kita melepaskan plasternya. Nah kita lihat plasternya, takut yang silang tahu ya, yang tadi yang di dalam kemarin yang di dalam sendiri, jangan kita, contohnya ini silang yang ini, kita harus hati-hati. Saat ini belum terlepas, kita lepaskan.
Kalau ini kan insya Allah masih terkunci karena masih di plester. Nah, kita langsung buang di bengkok. Setelah itu kita lepas sarung tangan. Ini nanti saya gunakan lagi ya, untuk menggunakan sarung tangan yang steril. Setelah kita lepas, kita siapkan bak instrumen, kita buka. Bukanya jangan kayak gini tapi seperti ini ya. Terlihat ya. Kita buka, terus kita siapkan bengkok, kita buka. Bengkok apa ini? Kom. Nah, kalian PR-nya ada 3 hal yang harus belajar. Yang pertama, kamu belajar ngomong, prainteraksi, orientasi, tahap terminasi di depan kaca. Kalian harus latihan ngomong. Yang kedua, latihan menggunakan sumpit atau pinset, menggunakan pakai sumpit atau enggak capitan buat cabut dulu. Nah, latihan yang belum bisa pakai sumpit. Untuk membuka ini dibuka, sambil nanti untuk belajar meres tangan duanya menggunakan sumpit. Jelas ya? Sudah kita buka, kita taruh seperti ini. Seperti ini. Karena kalau turun dia akan terhambat dengan sini, dinding yang sini. Kalau kayak gini, takut melorot, akhirnya yang ini kan sudah on. Masuk ke sini, akhirnya sini on. On maksudnya sudah tidak steril ya. Jadi kayak gini. Jelas ya? Sudah, kita tuangkan NaCl. NaCl-nya jangan terlalu dekat, jangan terlalu tinggi. Tertinggi nanti kocar-kacir, kalau di bawah nanti ini menyentuh sini, akhirnya sini juga on. Jelas ya? Kita tuangkan secukupnya saja, jangan sampai penuh. Sudah secukupnya. Terus kita siapkan plester. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, kalian latihan buka plester. Misalkan ini kondisi kita pakai sarung tangan, takutnya nggak pakai sarung tangan, nggak pakai gunting, nanti nemplek dijepret, susah bukanya. Kayak kemarin Bu Ida ya, pakai ujung gunting plester, megangnya seperti ini, bukan seperti ini. Tadi ada yang masih kayak gini, kemarin masih ada yang seperti ini. Salah pegangnya ya, seperti ini. Karena kalian masih awal, jadi semuanya itu masih baru belajar ya. Saya dulu juga seperti itu. Kita siapkan berapa? 3, minimal 3. Takutnya ternyata kalau 2 nanti kurang, kamu itu. Yang pertama nanti ternyata ini sudah jelek, kita ganti 1. Yang kedua untuk kayak gini. Ini kurang panjang, ya. Kira-kira sepanjang melebihi kasanya. Jangan pelit, kalian sudah bayar ini, ya? Ya, Bu? Iya. Ya, bayar ini tenang baik. Sudah? Ada 2 hal tadi ya, setelah kita melepas sarung tangan bersih sebelum memakai sarung tangan steril. Membuka ini kom dan menaruh NaCl, setelah itu plester. Nah, setelah itu kita baru menggunakan sarung tangan steril. Menggunakan sarung tangan, ini pakainya yang steril ya, lupa saya. Nanti pakainya dari dalam ya, ini kalau yang kotor, nah terus ini dari luar. Sudah bisa kan ya? Ya. Tapi besok kayaknya standar precautionnya besok untuk ini apa, memakai sarung tangan steril. Kita ambil yang baru lagi pinsetnya karena ini sudah on, ya. Ingat tadi kan sudah terpakai dengan tangan kita yang tidak steril. Kita ambil lagi. Nah kita ini jangan pakai ini kasarnya terlalu pakai. Kita peres secukupnya, minimal 3 untuk membersihkan, takutnya kotor banget. Nah, kita ambil yang satunya, kita peres. Nah selanjutnya ini latihan meres pakai pinset tadi itu, pinset cabutan dulu ya, bulu ketek. Ini hal sepele tapi harus belajar ya. Ujung sama ujung kalian pegang, terus kalian putar, terus dibalik, ya. Batasnya ini kan ada batas bergerik gini, ini batas yang on steril. Dari sini ke sana berarti steril. Nanti kalau diajar Bu Mustian nggak sih ya kalian ya? Beliau
sangat kilat. Megangnya salah pun dimarah. Sudah, ini sudah selesai. Ini kita taruh sini karena kalau nggak salah berarti ini dibuang di bengkok klorin aja karena sudah nggak dipakai, takut malam menimbul. Nah ini taruh di sini. Kita mulai membersihkan. Kita tangan kiri juga jangan sombong, tetap memegangkan, takutnya lepas. Kita bersihkan dari tengah, dari atas, pokoknya dari atas, muter terus sampai ke bawah. Nah ini ngangkatnya jangan sampai nekuk. Karena apa? Selang efek kateter yang ada di dalam pembuluh darah, takutnya itu nekuk kayak gini nih. Nah, di dalam pembuluh darah kan efek kateter seperti ini. Nah, kayak gini. Nanti kalau nekuk kayak gini, kan elastis, akhirnya nggak bisa lurus lagi, nanti menghambat aliran infus masuk ke pembuluh darah. Nanti berarti kalian harus menyuntikkan lagi pasiennya, ya. Kemarin kok teman kalian ada yang tekuk sampai nekuk. Nah ini contohnya kok posternya nempel. Nah keluar. Ya keluar sini. Terima kasih. Kita bersihkan ya, ulangi ya. Dibersihkan sampai bersih satu sisi. Udah, misalnya masih kotor kita bersihkan lagi. Tahu situ, lupa, maaf. Kita langsung bersihkan lagi. Nah, misalnya sudah bersih, misalkan ini masih bagus, ininya nggak usah dilepas, nggak usah diganti. Kemarin kayak gitu kan dia beda ya. Tapi kalau sudah kotor, terlepas, kita berarti lepasnya pelan-pelan, jangan sampai sambungannya ini terlepas, terus jangan sampai efek kateternya juga terlepas. Sudah, ini sudah tidak dipakai, kita buang. Oh, ini masih satu lagi, buat mengeringkan dengan kasak kering. Tujuannya supaya plasternya nanti tetap bisa nempel ya. Nah sudah dikeringkan, baru kita tutup lagi. Sudah. Nah ini boleh sarung tangan kita lepas, steril. Kita lepas buang, baru kita mana plasternya, baru kita pasang plaster. Nah tujuannya mengurangi kita ininya lengket ke sarung tangan. Nah, terus ini ditekuk. Nekuknya jangan terlalu nekuk, kalau kayak gini nanti juga nggak bisa ngalir. Lengkung lah ya, lengkungnya juga jangan terlalu panjang. Ini di sebelah sini. Paham teman-teman? Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ya? Nah sudah selesai, kita bereskan alatnya. Ya ibu, saya sudah selesai, sambil kita terminasi. Gimana ibu perasaannya setelah dilakukan perawatan infus misalkan? Ya seneng mbak, alhamdulillah jadinya sudah rapi lagi, misalkan seperti ini. Ini sambil dibereskan. Ini jangan nempel ke kita, jangan diatasi pasien, ya gulungnya. Ya ibu, nanti kira-kira sekitar 1-2 jam lagi saya datang kemari untuk melakukan tindakan keperawatan selanjutnya. Semoga ibu cepat sembuh ya, selamat istirahat, selamat siang. Terus kita keluar, terus kembali ke ruangan perawat, barang-barangnya dibereskan, dokumentasi. Saya sudah melakukan perawatan infus pada Nyonya A, umur sekian, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, respon pasien bagaimana, terus diganti IV kateter atau tidak, terus setelah itu tanda tangan nama terang. Begitu ya dokumentasinya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada langsung maju 4 orang, 1, 2, 3, 4. Ya.